semesta masih membutuhkan kita. Semesta masih akan memerankan peran kita dalam kehidupan ini. Sekecil apapun peran kita itu penting. Yang kacau adalah ketika kita merasa diri sebagai yang paling penting. Dan orang yang merasa diri paling penting, ya, mau parkir aja susah. Orang yang merasa diri paling penting, mau duduk saja susah. Ketika deretan paling depan sudah penuh, mungkin saja orang yang merasa diri penting balik lagi. Karena dia merasa tidak layak ketika harus duduk di belakang, walaupun dia datangnya belakangan. Itulah orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Coba jadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Justru kita sedang menciptakan surga bagi kita. Duduk dimanapun gak masalah. Kita ke bagian antrian nomor berapapun gak masalah. Bahkan ketika ada antrian makan, kemudian giliran dia sudah habis makanannya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti tidak akan marah. Oh, berarti rezeki saya cuman kebagian piringnya saja. Ya sudah. Beda dengan orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri. Ketika mendapatkan situasi itu pasti marah dan protes. Jadi gampang sekali. Ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu dimanapun selalu protes dan agresif. Selalu menyerang. Ya, puncaknya demo lah. Dan terkadang ketika demo itu justru memaksakan kehendak pribadi agar orang mengikuti seperti yang dia mau. Itu orang yang tidak belajar untuk mendengarkan orang lain. Saya bukan melarang demo, boleh saja. Menyampaikan kritik itu bagus. Selama kita bisa ngasih solusi. Kan kebanyakan orang hanya bisa mengkritik, tetapi tidak pernah ngasih solusi. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Hari ini kita dikumpulkan oleh semesta di tempat ini. Semoga kita mendapatkan kesadaran baru. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini. Seraya memohon ridho dan berkah Allah. Dengan menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini akan diawali dengan pendahuluan. Dan saya akan menunjukkan satu ayat yang sangat indah bagi yang tahu keindahannya. Dan ayat ini biasa-biasa saja bagi orang yang tidak melihat mutiara di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yauma idzin tsamaniyatun. Saya akan bacakan terjemahan yang ada sesuai dengan yang beredar. Ini saya ambil dari Quran digital resmi ya, dari Departemen Agama. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di segala penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yauma idzin samaniyatun. Dan pada hari itu 8 malaikat
menjunjung tinggi aras Tuhannya di atas kepala mereka. Ini indah ya bagi yang tahu. Jadi aras itu sering dipahami sebagai suatu tempat yang ada di tempat yang jauh di sana. Bahkan Allah pun sering dipersonifikasikan seakan-akan berada di tempat yang jauh di sana. Makanya kita setiap hari merayu-rayu Allah supaya Allah mau berbaik hati kepada kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Bisa dibayangkan ya, kalau Allah dirayu dan mengikuti semua keinginan manusia, bisa rusak semesta ini. Hampir tidak ada manusia yang minta miskin, kan? Betul? Dan hampir semua manusia setiap habis doa pasti minta rezeki yang berlimpah, kan? Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dan kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia untuk menjadi kaya, maka semesta ini dalam sekejap menjadi sesuatu yang kacau balau. Karena kalau semua kaya, genteng bocor naik sendiri. Kalau semua kaya, semua punya uang, bikin rumah, ngaduk sendiri. Kalau semua kaya, pengen beras, semua orang harus nyangkul sendiri. Repot bukan? Dan kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Dan seakan-akan Tuhan itu kehidupan menjadi baik kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia. Dan ketika Tuhan mengatur permintaan manusia sedemikian rupa, malah kita berburuk sangka kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Betul atau tidak? Jadi aras itu, ya. Di sini dikatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atas kamu. Maka di Quran itu banyak sekali istilah atas, bawah, langit, bumi. Batasnya itu cuma ini aja nih, batasnya ini, batasnya ini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Dan sapi betina itu hakikatnya adalah jasmani. Dan sapi betina yang boleh disembelih itu tidak tua, tidak muda. Terlalu muda, belum cukup belajar spiritual. Terlalu tua, sudah budek, nunggu pensiun, cara rangke, berdiri kunang-kunang, jalan sudah tidak lancar. Ya gimana ngajarinnya yang kayak gitu? Makanya di Quran dikatakan kalau mau belajar spiritual harus pertengahan. Pada saat kita sedang sehat-sehatnya, sedang kaya-kayanya, sedang muda-mudanya, sedang banyak waktunya. Makanya jagalah 5 sebelum datang yang 5. Begitu kata Rasul. Lalu ciri selanjutnya, sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning, kuning tua. Spektrumnya adalah spektrum kulit manusia. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada belangnya, belum digunakan membajak sawah, dan belum pernah digunakan mengairi tanaman. Jelas, sapi yang dimaksud bukan sapi yang di kandang sapi.
Proses penyembelihan secara hakikat terjadi di sini. Di sini nih, di leher. Maka leher itu adalah batas antara daerah atas dengan daerah bawah. Daerah atas ini sering disebut langit. Daerah bawah sering disebut bumi. Jadi langit itu bukan yang di luar diri kita, bukan yang di atas sana, bukan yang warna biru. Karena banyak lagu-lagu TK yang sudah membentuk pikiran kita, lalu pikiran kita dari TK sampai sekarang tidak berubah. Coba lagu TK. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ada yang mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Lalu kita mengatakan yang biru itu langit. Padahal kalau kita naik pesawat ke atas, kita tidak menemukan yang biru itu. Betul apa tidak? Yang kita temukan cuma ruang kosong antar planet. Lah yang 7 lapis langit itu yang mana? 7 lapis langit itu ada di sini. Di sini. Jelas sekali kelihatan. Bagi yang melihat. Yang tidak melihat ya gak bisa lihat. Namanya juga tidak melihat. Kadang-kadang yang nyata jadi gak kelihatan gitu. Karena sudah terselimuti kita oleh kebodohan kita sendiri. Apalagi terselimuti oleh perasaan bahwa kita sudah pintar. Makanya berulang kali saya mengatakan, yang bisa ditolong dalam kehidupan ini hanya mereka yang tahu. Kalau mereka tidak tahu, itu yang bisa ditolong. Selain itu nggak bisa ditolong. Jadi di mana aras itu? Quran mengatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahu. Aras Tuhanmu itu ada di atasmu, kau mau. Makanya ini batasnya. Dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Jadi aras tuh nggak pernah jauh. Dan ternyata para malaikat itu pun ya berjaga di atas aras. Dan kalau kita mengatakan aras itu jauh di sana, itu berlawanan dengan Quran. Karena Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Pegang urat leher di mana? Pegang. Jangan-jangan nggak tahu. Kan urat leher di sini nih. Urat leher di sini. Sedangkan Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Berarti kalau urat leher di sini, arasnya Allah harusnya lebih dekat dari itu. Masuk akal kan? Nah, yang manggut-manggut berarti udah tahu. Yang belum manggut, bingung, bagus. Ada bakat untuk jadi orang tahu. Gitu. Nah, ada yang manggut tidak, bingung tidak, ditanya ngerti tidak, ditanya apa yang mau ditanya juga nggak tahu. Ini yang berbahaya. Ini tanda kematian jiwa kita itu, ya. Jadi kalau masuk di ruangan ini bingung, udah bagus itu, ya, bagus. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Tapi kalau ditanya oleh saya bingung, tidak. Ngerti? Tidak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, itu sudah jelas itu, ya. Itu sudah mati suri itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu pikirannya itu. Nah, Allah mengatakan di ayat ini, ya, 8 malaikat itu
itu menjaga aras. Jadi yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Apa pentingnya kajian ini didasari oleh pendahuluan ini? Karena saya mau masuk nanti agak dalam hari ini. Malaikat apa saja yang menjaga aras ini? Ada 8. Loh, bukannya malaikat 10? Tar yang 2 belakangan. Yang 8 aja dulu. Apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Nah, sekarang kita apa? Kan Allah bilang di Quran, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi nggak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan kepada kita. Apa wujudnya ruhku? Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan ruhku. Sedangkan ruhku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Bagi yang tahu, kelihatan jelas. Jelas oleh kelihatan. Makanya setan itu kan sering ya diasosiasikan sebagai sesuatu yang suka membisik. Kalau membisik jaraknya jauh apa dekat? Kalau dari jarak jauh namanya teriak. Sedangkan di Quran tidak ada kata setan berteriak. Yang ada itu yuwaswisu fi sudur, membisik kesadaran. Siapa yang suka membisikkan kesadaran kita? Kan sebetulnya pikiran bodoh kita, pikiran gelap kita. Bukankah itu diri kita sendiri? Nanti malam mau bangun jam 2, pasang alarm. Tepat jam 2. Yang mengatakan nanti malam mau bangun jam 2 itu kesadaran. Kamu yang sadar. Jam 2 alarm bunyi. Begitu bunyi, ada yang bisik, tiris. Tidak banyak bisiknya, cuman tiris. Bisa saja bisiknya cuma lebih sederhana lagi, tunduh. Siapa yang membisik itu? Kan kamu sendiri. Gak ada orang datang ke kamar kita membisiki kita. Gak ada. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita ngaji jujur. Jadi yang membisiki kita itu adalah pikiran gelap kita yang sedang membisiki kesadaran kita. Itu yang disebut dengan yuwaswisu fi sudur. Yang membisiki kesadaranmu.
Jadi siapa setan? Ya kamu. Pada saat kamu sedang berada di pikiran gelap. Siapa malaikat? Ya kamu juga. Pada saat kamu sedang di pikiran waras. Malaikat disuruh sujud pada Adam. Langsung sujud. Karena waras. Malaikat itu bisa nembus yang dibalik Adam. Yang dia lihat bukan hanya Adam, tetapi yang dibalik Adam siapa? Ruhku yang ditiupkan ke dalam Adam, yang tiada lain adalah diri sejatinya Adam. Tapi yang namanya setan, yang namanya iblis, disuruh sujud. Dia nggak mau sujud. Karena apa? Yang dilihat dari Adam bukan yang dibalik Adam. Dia melihat Adam sebagai Adam. Karena apa? Buta mata kolbunya. Jadi siapa sesungguhnya setan dan iblis itu? Ya itu. Itu aja, takut ada yang tersinggung. Tuh ketawa kan? Nah itu. Nah itu. Karena kalau kita membicarakan setan, iblis, di kajian ini tidak dihadirkan setan dan iblisnya. Kita menggunjing setan dan iblis. Sedangkan menggunjing itu kan tidak boleh. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Tuh kan ketawa. Biar tidak menggunjing. Kalau di depan kan nggak menggunjing, namanya menasehati. Kalau di belakang bahaya. Makanya saya tidak pernah menggunjing. Karena bahaya menggunjing itu. Kalau kita menggunjingkan setan dan iblis lebih mulia. Jelas yang menggunjing itu kotor. Saya nggak mau. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Baru saya bicarakan. Tuh pada ketawa kan? Iya. Bajunya kayak soleh. Ya itu. Ngerti ya sampai sini? Udah, nggak usah terlalu dalam. Nah, sekarang lanjutkan. Jadi yang disebut dengan malaikat itu, ya, malaikat itu artinya adalah tekad. Malaikat itu artinya karep. Malaikat itu artinya keinginan yang sangat kuat. Dan tekad, karep, keinginan yang kuat itu disebut malak. Malakaini, malaikatun. Makanya sedikit belajar bahasa Arab supaya ngerti. Jadi malaikat itu malak, milik, kepunyaan, sesuatu yang terdalam yang kita miliki. Itulah karep, tekad. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus benar. Karena selama ini yang kalian hafal urutannya kurang tepat alias tidak benar. Dari mana kita mengurut malaikat? Nih cara mengurutnya. Yang pertama, malaikat yang harus kita kenali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu dulu. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung. Kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah. Makanya Quran mengatakan, aku ciptakan manusia terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur yang paling dominan. Tubuh kita tidak akan tumbuh hidup kalau nggak ada tanah.
Karena kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tahu. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tempe. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada daging karena nggak ada rumput. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada kecap. Nggak ada tanah, jelas nggak ada nasi. Semua itu yang kita makan itu berasal dari tanah. Unsur pembantunya, suplemennya adalah air, udara, matahari, sumber api. Tetapi unsurnya yang paling utama adalah tanah. Makanya kita terbuat dari tanah. Setuju sampai sini? Ya, kita ini terbuat dari apa yang kita makan. Gak pusing kan? Makanya bentuk tubuhmu ditentukan oleh mulutmu. Ini saya kok meral gini. Ya salah mulut. Emosimu ditentukan oleh piringmu. Makanya damai dimulai dari piring. Karena orang yang di piringnya masih makan, masih makan daging merah, masih makan gulai kambing, masih makan sate kambing, semua serba merah. Saya yakin emosinya juga merah. Pikirannya juga merah, rapotnya merah. Sepanjang dia masih membunuh dan menyakiti untuk kelangsungan hidupnya, maka dia menanggung karma yang besar dalam perjalanan hidupnya. Makanya orang-orang yang sadar mengambil pilihan untuk mengambil makanan yang karmanya lebih sedikit. Makanya makan buah dan sayur. Ini penting nih supaya ngerti. Jadi mulut dan piring itu bahaya kalau nggak dikontrol. Makanya kedamaian mulailah dari piring. Dari situ mulai kedamaian. Makanya orang yang sudah makannya bersih, makannya sayur, makannya buah, sudah menghindari makanan-makanan yang berasal dari membunuh binatang lain, itu sudah mulai itu karmanya sedikit. Pasti mulai damai itu. Itu diajarkan leluhur kita. Makanya di tanah Parahyang itu pa itu artinya tempat, ra itu cahaya, hyang itu leluhur, Parahyang tempat leluhur yang bercahaya. Di sini nih diajarkan kita leluhur kita makan makanan yang langsung dari alam. Makanya ada peribahasa, gampang punya istri orang Sunda. Aburkeun we ka kebon, pasti dahar. Iya, makanya orang Sunda terkenal dari dulu kulitnya bagus. Yang bagus maksudnya. Karena apa? Sudah terbukti kalau makanan-makanan yang mentah, lalab-lalaban itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang. Dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu. Ada bangsa yang persis seperti leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam. Tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100
tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya, ya. Tergantung cara hidup kita. Nah, kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah, itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya. Makan segala, ya, akibatnya apa? Darah kita jadi kotor, kemudian kita